Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Mari kita akan membuka ibadah kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan, diberikan karunia untuk bersama-sama lagi Tuhan dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa menghampiri Engkau Tuhan. Kami bisa bersama-sama Tuhan dengan jemaat lainnya Tuhan. Kami dalam keluarga ini Tuhan bisa menikmati Engkau Tuhan. Berikan persembahan, berikan pujian, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, sampaikan sesuatu dalam hati kami Tuhan. Dan biar ibadah ini Tuhan jadi sesuatu yang sangat berguna, sangat menguntungkan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami semua yang melayani jemaat Tuhan, semuanya Tuhan kami menyerahkan ibadah sebentar dalam tangan Engkau Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu senantiasa atas kami Tuhan. Kami siap untuk beribadah dengan penuh sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita lihat kiri kanan depan belakang kita, katakan selamat hari Minggu. Dan saya yakin dan percaya kita datang dengan satu tujuan, untuk menyembah Allah kita yang luar biasa, amin. Karena kuasa yang diberikan kepada kita menjadikan kita jauh daripada pemenang. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa, dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, takkan jadi lawanku. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Semua berpegang seperti ini, come on. Karena kita yakin kuasa yang diberikan pada kita membuat kita jauh daripada pemenang. Amin. Lebih besar daripada pemenang. Dan hari ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan kita bersama-sama. Dan semuanya katakan bersama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita, come on. Worship you Lord. Amin. Siap bersorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, amin. Semuanya bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Dan semuanya katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama kita katakan, param pam 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 pam, 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 param pam 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 pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan.
pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Worship you, Lord. Kemanakah Tuhan kami dapat pergi Tuhan dari roh-Mu Yesus? Kami hadir di tempat ini Tuhan karena kami tahu Tuhan Kau telah memanggil kami Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di rumah Tuhan. Bersatu di rumah Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Mengagungkan nama-Mu yang kudus. Dan kami katakan Tuhan kebesaran-Mu Tuhan, keindahan-Mu Tuhan. Melebihi dari segala sesuatu yang bisa kami lihat di dalam dunia kami Yesus. We worship you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh Yesus Tuhan, yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya namamu Yesus, hanya namamu Yesus. We come to worship you, Lord. We come to worship you, Jesus. Yesus Tuhan. Oh, di hidup kami Tuhan, sungguh besar, sungguh indah Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tidak bisa kami bayangkan, tidak bisa kami selami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang memanggil kami, Kau Allah yang selalu ada untuk kami. Apapun Tuhan kondisi kehidupan kami Yesus. Saya percaya Tuhan pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Menyembah Engkau, untuk bertemu dengan Engkau pagi hari ini. Yesus, Yesus. Kau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan kami Tuhan. Kami mau membalikan apa yang terbaik dari diri kami untuk Engkau Tuhan. Biar apa yang kami kembalikan hari ini Tuhan bisa untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami memberkati orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Sungguh Tuhan biar menjadi berkat Tuhan bagi makin banyak orang lagi. Kami siap memberi dengan sukacita Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Mari sebelum firman Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan kami bisa ikut serta dalam persembahan Tuhan. Terima kasih untuk
kesempatan bagi kami Tuhan untuk terlibat di dalamnya, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang menjadi milik-Mu itu Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, dan biarlah kerajaan-Mu Tuhan ditinggikan Tuhan dalam persembahan ini Tuhan. Kami memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar. Pimpin kami Tuhan, pimpin hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini. Dan kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan sampai kepada kami semua Tuhan. Supaya kami bisa menangkap firman Allah dengan tepat, dengan baik Tuhan. Dan melakukannya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang cinta Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin. Amin. Selamat siang sekali lagi ya saudara. Nah saudara, bulan Juli ini kita akan belajar rangkaian khotbah dari biografi tokoh-tokoh dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Nah kita akan menyisiri sebetulnya banyak sekali tema-tema khotbah yang kita akan sisiri dari perjanjian lama sampai nanti akhir di perjanjian baru. Kita akan belajar, mungkin bentuk-bentuknya bisa dalam bentuk topik, bisa bentuk dalam eksposisi, dalam biografi hari ini. Mungkin juga ada khotbah doktrinal juga di tengah-tengah kita. Jadi kita akan belajar untuk menyisiri seluruh firman Tuhan. Kita akan belajar untuk menyisir dengan setia seluruh firman Tuhan kalau bisa ya sampai ke silsilah juga kita bahas bersama-sama ya. Beberapa waktu lalu kita belajar tentang silsilah juga dan kita mendapatkan banyak berkat di dalamnya. Nah mari kita buka di dalam Lukas yang kelima mengenai perjalanan dari Petrus. Lukas yang kelima. Sebenarnya ada beberapa tahapan kita akan belajar ketika pertama kali dia dipanggil. Kemudian dia memuliakan Tuhan pada puncak pelayanannya. Kemudian puncak pengiringannya kepada Tuhan, dia juga mengalami kejatuhan dan lalu dia mendapatkan amanat untuk menggembalakan umat Tuhan. Nah kita akan belajar di step-step itu. Nah pada pagi hari ini kita belajar dari Lukas yang kelima ayat pertama sampai 11. Itu berjudul penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan bacakan buat saudara, saya di terjemahan 2 ya, TB2 terjemahan baru 2. Saudara bisa mengikutinya di dalam hati bersama-sama melihat dari Alkitab saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ia meminta dia untuk mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Mari sebentar kita akan berdoa kembali. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biarlah firman ini menjadi sesuatu yang mengubahkan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Kau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, di dalam kehidupan kita akan bertemu dengan banyak momen-momen yang mengubahkan dalam kehidupan kita. Ya, tidak setiap hari kita ketemu dengan momen-momen itu. Tetapi ada momen-momen yang mengubah kehidupan kita, yang membuat kita berbelok, menaik, menurun, atau balik lagi ke belakang.
Tetapi ada titik-titik dalam kehidupan kita, momen-momen penting dalam kehidupan kita yang tidak muncul setiap hari. Nah, Petrus pun mengalami momen-momen seperti itu. Ya, tahun 2010-2011 muncul perkataan YOLO. You only live once. Kamu hanya hidup sekali saja. Beberapa orang mendeskripsikan YOLO itu dengan baik. Itu adalah sebuah orang-orang yang berani menangkap kesempatan. Lalu dia terlibat dalam kesempatan itu. Dan siap dengan semua risikonya. Tapi orang-orang mungkin membuatnya YOLO, wah aduh hidupnya cuma sekali ini. Berarti saya harus sekali ke Bali, sekali ke Paris, sekali ke Taiwan, sekali ke Chinese. Itu menanggapi dengan berbeda-beda. Tetapi YOLO tidak demikian. YOLO itu tentang sikap kita terhadap sebuah kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kita yang tidak datang setiap hari. Dan pada waktu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Kalau tadi YOLO, you only live once, maka hari ini adalah Peter only live once. Petrus pun mengalami hal seperti itu. Petrus pun mengalami momen-momen penting dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang mendorong Petrus menanggapi kesempatan-kesempatan itu? Nah, kita akan belajar itu, apa yang mendorong dia. Apakah kita juga mengalami hal-hal itu seperti yang Petrus alami ketika kita mengalami kesempatan-kesempatan itu? Apakah kita pernah dipanggil oleh Tuhan? Apakah kita dipanggil juga untuk menjadi rasul seperti Petrus? Apakah menjadi seperti apa panggilan kita? Saya percaya setiap kita mengalami momen-momen itu. Mungkin kita tidak tahu saja. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar panggilan apa yang sesuai dalam kehidupan kita. Yang sama seperti Petrus alami. Ya, saudara. Jadi hari ini kita akan belajar dan melihat 3 sikap Petrus terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana sikap dia? Ada 3 sikap Petrus dalam menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Ya kalau tadi kita baca dalam Lukas yang ke-5 tadi. Ayat pertama mengatakan bahwa suatu kali, ayat kedua dia melihat 2 perahu di tepi danau dan nelayan telah turun sedang membasuh jalannya. Pekerjaan Petrus adalah nelayan. Petrus seperti orang-orang biasa, ordinary man. Dia bukan orang hebat, orang yang biasa. Bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak yang kerja. Mungkin kalau sekarang ya mungkin karyawan, mungkin seperti itu ya di era sekarang. Atau kalau karena dia bekerja sendiri tidak ada tuan, mungkin dia sedang membuka UMKM. Sebuah UMKM kecil. Pedagang mungkin ya, atau apapun yang dia kerjakan. Dia mirip dengan saya, dengan saudara. Dia bukan orang hebat seperti pejabat atau memiliki orang yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan dalam komunitasnya. Petrus adalah seperti bapak-bapak biasa aja nelayan di Galilea. Mungkin orang juga melihatnya ya bapak, ya samalah seperti Pak Rudi, ya Patri, ya biasalah Pak David, siapa ya itu orang biasa saja gitu ya. Bukan pemerintah, bukan pejabat penting. Nah, lalu Tuhan Yesus menghampiri dia. Dan tiba-tiba meminjam perahunya. Benar. Petrus pada waktu itu pernah ketemu dengan Yesus. Kalau dalam Yohanes pertama, saudara bisa melihatnya nanti bahwa ini bukan pertemuan yang pertama dengan Yesus. Adiknya pernah memperkenalkan dia. Jadi adiknya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Lalu ketika ketemu Yohanes Pembaptis ketemu dengan Yesus, dikatakan bahwa inilah Mesias itu, inilah anak yang dijanjikan itu. Adik Petrus melihat, oh seperti itu ya. Lalu dia balik kepada Petrus dan katakan, Petrus ayo di sini. Aku sudah menemukan Mesias, lalu dikenalkan. Yesus katakan bahwa Simon namamu akan disebut dengan Petrus dan lain sebagainya. Saudara bisa baca dalam kitab Yohanes. Jadi ini adalah bukan pertemuan pertama dengan Tuhan Yesus. Nah ketika Yesus meminta itu dia mempersilahkan Yesus. Dia menanggapi dengan mempersilahkan Yesus untuk meminjam perahunya. Ya. Lalu Yesus minta maju sedikit ke tengah, lalu Yesus mengajar. Nah ada kejadian yang lebih istimewa lagi, yang kedua. Permintaannya untuk menebarkan jala di pagi hari, di saat matahari sudah mulai tinggi, seperti itu. Permintaannya cukup aneh buat Petrus. Ya, kenapa Tuhan? Ini
melanggar hukum alam dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas seperti itu ya. Tetapi Petrus taat saja pada waktu itu, lalu terjadilah mukjizat itu. Ya, ini kisah singkatnya dari Lukas tadi ya, dengan menggunakan bahasa saya. Ketika Petrus melihat mukjizat itu, ada sesuatu yang tersadar dalam kehidupannya. Lalu dia menyadari siapa dirinya, siapa orang di depannya itu. Dia melihat bukan hanya seorang guru saja, tetapi ini lebih jauh daripada seorang guru. Dia menguasai ikan, dia menguasai alam, dia menguasai hukum alam, dia menguasai segala-galanya. Dia menyadari itu. Lalu kesadaran Petrus itu membuatnya memutuskan sebuah keputusan yang mengubahkan seumur hidupnya. Nah, ini POLO yang saya maksud, Peter only live once. Ada sebuah kesempatan yang hadir dalam kehidupannya. Lalu dia menanggapi dengan benar keputusan itu dan kita mendapatkan berkat di dalamnya. Nah, mari kita melihat sikap seperti bagaimana yang Petrus lakukan pada waktu itu. Yang pertama, sikap pertama dia adalah dia menerima Tuhan. Dia tidak menolak ketika Yesus datang ke perahunya pada waktu itu. Acceptance. Penerimaan ini memang Petrus pernah ketemu dengan Yesus. Tetapi penerimaan ini ternyata sesuatu yang mengubahkan kehidupannya. Saudara, betapa sering Allah hadir dalam kehidupan kita. Dan kita tidak menyadari bahwa Allah sedang menghampiri kita. Tetapi pada waktu itu Petrus menyadari bahwa guru itu, yang kata adik saya itu Mesias, itu menghampirinya. Dia tidak menolaknya. Dia membuka hatinya. Seperti wajah perempuan itu. Dia sumringah, dia menyambut firman itu, sang firman itu datang. Nah, dalam kehidupan kita, berapa banyak kita menyambut sang firman itu hadir dalam kehidupan kita. Kita seringkali terkendala dengan kelelahan, benar. Ketika kita saat teduh, tidur saya baru 3 jam, baru 4 jam. Ada liga sepak bola tadi malam gitu ya. Jadi saya tidak sempat tidur panjang. Jadi ketika bangun pagi hari dan ketika firman itu harusnya menghampiri kita, kita sudah kelelahan. Atau ketika malam kita biasanya membaca firman Tuhan sama-sama, aduh capek Tuhan, udah kecapean. Saya sudah kelelahan juga. Kita mengalami banyak kendala ketika firman itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kita tidak menanggapi dengan menerimanya. Kita kadang-kadang gak konsen. Aduh, ada banyak masalah di kantor. Gak mood, lagi gak mood Tuhan. Baca firman Tuhan, gak mood lagi dengar khotbah, gak mood lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Petrus mengalami itu. Ketika kehadiran pertama, ketika Petrus menerima Yesus, keadaannya dalam keadaan letih. Semalam-malaman dia mencari ikan itu dan tidak menemukan. Saudara pernah kerja, lalu kerja saudara menghasilkan miliaran rupiah, kelelahan saudara terbayar, benar? Kerasa gak lelah gitu ya, kerasa kok seger terus nih karena ada ratusan juta masuk ke dalam dompet saya. Benar atau benar saudara? Benar. Tetapi kalau saudara sudah kerja setengah mati dan tidak ada rupiah masuk ke dompet saudara, itu kelelahannya double saudara. Seperti kerja 2 bulan tanpa gaji saudara, pada baru sehari tidak menghasilkan. Benar? Benar apa benar? Apa? Petrus mengalami seperti itu. Semalam-malaman dia bekerja, dia melemparkan jalannya dan tidak mendapatkan ikan itu. Dia mengalami kelelahan yang double. Karena dia sudah mengusahakannya dengan setia, dengan baik, dengan cara, dengan teknik, dengan kepandaiannya. Dia ke laut yang ini, ke sebelah sana pindah, ke sana pindah, ke sini disebarkan. Karena ketika menarik lagi dia harus susun lagi jalannya, disusun yang benar, dilemparkan dengan cara yang benar. Enggak dapat ketika ditarik, dia harus susun lagi jalannya, dilemparkan lagi, ditarik lagi dan tidak dapat. Saudara, dia mengalami kelelahan itu. Mungkin kelelahannya sama seperti kelelahan kita. Ketika firman itu datang, kita bilang, aduh Tuhan lelah nih. Udah berbulan-bulan proyeknya gak dapat Tuhan.
Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Ini saya sedang kelelahan, gak mood lah Tuhan. Jangan dulu datanglah firman itu kepada saya sedang kelelahan. Nantilah Tuhan gak mood saya, ini saya sedang tidak lagi konsen dengan firman Tuhan, nanti dulu lah. Tetapi Petrus tidak lakukan itu. Dia ada dalam kelelahan, tetapi dia menerima firman Tuhan. Dia menerima firman Tuhan itu. Dia menerima Yesus. Ketika Allah menghampiri, dia tidak menolak itu. Dia dalam kelelahan, tetapi dia tahu bahwa gurunya hendak menyampaikan sesuatu. Ada seorang guru yang hendak menyampaikan sesuatu. Saudara, dalam kehidupan kita ada banyak kesempatan-kesempatan yang keluar dan lepas dari kehidupan kita. Karena kita tidak menanggapinya dengan benar. Ada banyak kesempatan yang kita lepaskan karena kita sedang tidak mood, karena kita sedang tidak fokus, karena kita sedang kelelahan. Karena saya sedang tidak ingin menanggapi kesempatan itu. Nah, ada sebuah lukisan Vincent van Gogh, ini namanya adalah The Whitfield and the Crows, gitu ya, ladang gandum dan burung-burung gagak seperti itu. Ini lukisan Van Gogh tuh impresionis ya, saya tidak mengerti kenapa orang menyukai lukisan ini. Mungkin anak saya kalau membuat lukisan ini bisa mungkin ya, lukisan impresionis. Jadi dia nggak pakai kuas, dia langsung saja tidak mencampurkan catnya, dia langsung bisa dipelototkan atau bisa mungkin langsung pakai kuas, tetapi tidak dicampur. Impresionis. Ini menggambarkan perasaan di dalamnya. Orang yang mengerti seni mungkin tahu betapa bagaimana perasaan di dalam. Saya tidak mengerti, kurang mengerti saya tidak. Ya, saya mengerti bahwa ininya lukisannya bagus, proporsional, warnanya menarik. Mungkin hanya sampai sejauh itu saja ya. Ini tentang Whitfield and with Crows. Ada lukisan yang kedua. Ini tentang Starry Night, malam yang berbintang. Itu bintangnya gede, cerah-cerah seperti itu ya. Dia mungkin menggambarkan Milky Way seperti itu, ada seperti gerakan bintang seperti itu. Nah saudara, Vincent van Gogh ini melukis hampir 2000 lukisan katanya, konon katanya. Dan lukisannya mahal-mahal di dunia, diburu oleh kolektor dan museum-museum internasional. Saudara, lukisan yang termahal yang pernah dijual itu sekitar 87 juta dolar. Saudara, kalau dirupiahkan itu 1,4 lah, 1,4 triliun saudara, bukan miliar, triliun saudara. Itu pernah dilelang dan lakukan sampai seharga seperti itu. Nah kedua lukisan ini tidak dijual saudara. Kedua lukisan ini tidak dijual, menjadi koleksi museum. Dan diduga kalau dijual ini jauh lebih mahal. Kemungkinan sampai 150 juta dolar, saudara. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2,475 triliun. Ada yang menarik. Vincent van Gogh melukis ini di rumah sakit ketika jiwanya tertekan. Dia mengalami gangguan mental, gangguan psikologis. Dia depresi seperti itu. Tapi boleh melukis dalam rumah sakit itu. Dia melihat jendela, melihat langit, lalu dia melukis seperti ini. Tidak ada yang tahu bahwa lukisan ini akan menjadi lukisan yang termahal mungkin kalau dijual. Ada banyak kesempatan-kesempatan dalam hidup kita yang mungkin katakan, Tuhan saya sedang tidak mood, saya sedang lelah, saya sedang ada di bawah bisnis saya sedang ada di bawah dalam pekerjaan saya sedang tidak di puncak kehidupan saya ada di dalam kegagalan. Tetapi itu bukan alasan untuk tidak menerima Tuhan. Bukan alasan untuk tidak menerima kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pilihan Petrus saya pikir jauh lebih mahal dari lukisan Vincent van Gogh. Dia sekian triliun saja. Tetapi pilihan Petrus, penerimaan Petrus kepada Tuhan mengubahkan dunia. Mungkin tidak seberat Vincent van Gogh, tetapi sama-sama dalam kelelahan, dalam keletihan. Kita seringkali mengabaikan Tuhan dengan alasan kelelahan, dalam alasan kita tidak sedang dalam puncak kehidupan kita. Nantilah ikut Tuhan setelah kita dalam puncak kehidupan saya. Ketika bisnis saya sudah oke semuanya, saya mau ikut Tuhan, mau dengarkan Tuhan.
Ketika saya sudah oke semuanya, keluarga saya sudah oke semuanya, saya mau dengarkan firman Tuhan. Saya mau mulai melayani deh. Sekarang mah enggak, sekarang sedang letih, lesu dan berbeban berat Tuhan. Saya tidak sedang mood untuk mendengarkan firman Tuhan. Petrus tidak lakukan itu. Dia menerima Tuhan ketika dalam keadaan yang keletihan itu. Mungkin saudara sedang lelah dalam kondisi yang tidak optimal pada saat ini. Mari ketika Tuhan hampiri saudara, mari kita menerima Tuhan. Kita membuka hati kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini adalah panggilan buat kehidupan saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Tetapi sikap pertama dari Petrus adalah dia menerima, dia accept. Dia menerima kehadiran Yesus. Yang kedua, dalam ayat yang 4 tadi permintaan yang kedua itu memerlukan ketaatan. Permintaan pertama memerlukan penerimaan. Permintaan kedua dari Tuhan adalah tentang ketaatan. Tadi saya sudah katakan permintaan kedua Yesus itu di luar nalar. Di luar nurul. Kalau orang-orang zaman sekarang katakan. Ikan kalau matahari sudah terbit itu akan balik ke tengah dan mencari bagian air yang paling dalam dan dingin. Ikan tuh gak pernah kedinginan saudara ya. Ikan kepanasan iya, ikan gak pernah kedinginan. Dia cari suhu yang relatif lebih dingin daripada suhu yang manusia butuhkan. Lihat betapa Allah luar biasa ketika menciptakan alam semesta ini. Ketika nelayan pergi mencari ikan di malam hari, maka angin darat akan meniupkan perahunya, mengantarkan perahunya untuk ke tengah. Dan ketika ke tengah, ikan-ikan pada malam hari itu mencari ke permukaan air. Lalu ditangkaplah ikan itu. Ketika sudah ditangkap, matahari sudah muncul, ikan-ikan turun ke bawah. Dan angin dari tengah meniupkan ke darat. Jadi nelayan juga bisa pulang dengan membawa ikan-ikannya. Lihat betapa Allah sudah mengaturkan dengan luar biasa hebatnya. Tetapi permintaan kedua ini cukup di luar nurul. Kalau matahari sudah tinggi, ikan sudah masuk ke dalam. Tapi Yesus katakan mari kita lebih maju ke tengah yang lebih dalam lagi. Dan kita akan menangkap ikan. Apa yang Petrus katakan, guru semalam-malaman saya sudah menebarkan jala dan tidak mendapatkan apa-apa. Saya sudah kelelahan. Nah, tadi gak ngomong tuh yang pertama tuh kelelahan. Tetapi permintaan kedua ini membuat dia katakan, guru saya sedang lelah. Engkau meminta sesuatu dari saya yang sudah kelelahan ini. Engkau meminta sesuatu dari proyek saya yang tidak muncul-muncul ini Tuhan. Dari keuangan saya yang sedang melorot-melorotnya saat ini. Dan engkau meminta saya untuk mentaati firman Tuhan. Aduh, timingnya gak tepat. Timingnya gak tepat Tuhan. Kayaknya bukan sekarang saatnya Tuhan. Saya sedang ada di dalam lembah kekelaman, dalam kelelahan, keletihan. Tetapi permintaan kedua Tuhan ini ditaati oleh Petrus. Dia tahu bahwa gurunya ini bukan orang sembarangan, sekaligus dia pengen tahu juga seperti apa guru ini. Guru ini seperti apa. Dia melawan hukum alam, ikan-ikan harusnya sudah tidak ada di situ. Dan saudara, jala itu tidak akan sampai puluhan meter sampai jauh ke bawah. Dia mungkin hanya 10 meter saja untuk mengeruk ikan di permukaan air. Nah ikan kalau sudah siang hari itu pasti jauh lebih dalam lagi. Jadi kalau dilempar jala itu belum tentu kena. Tetapi Allah melawan semuanya itu. Allah memperlihatkan otoritasnya atas dunia ini. Atas alam ciptaannya. Jadi ketika mereka melemparkan, dia mendapatkan sesuatu yang besar yang lebih daripada biasanya. Dikatakan kepada kita dituliskan dan orang-orang yang yang ikut bersama-sama menjadi terkejut, takjub dikatakan. Takjub akan ikan yang mereka dapatkan. Saya melihat kata takjub artinya tidak pernah kejadian seperti ini. Artinya belum pernah kejadian seperti ini. Kalau pernah kejadian seperti ini mereka tidak akan takjub. Betul? Tetapi mereka dituliskan dalam firman Tuhan belum pernah kejadian seperti ini. Mereka takjub dengan seperti itu. Lebih takjub lagi karena mereka mendapatkannya di pagi hari menuju siang hari. Di keadaan yang seperti itu tidak memungkinkan lagi mendapatkan berkat. Tetapi Tuhan menyatakan otoritasnya atas berkat. Ketaatan yang diperlukan adalah ketaatan. Saudara, kalau saudara baca di dalam Matius yang ke-5 ayat 38 sampai 48 nanti baca di rumah saudara ya. Itu tentang pembalasan, tentang firman Tuhan katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Allah katakan kalau engkau ditampar
pipi kananmu berikan pipi kirimu. Pipi kanan dulu atau pipi kiri gitu saudara ya. Pipi kanan dulu lalu berikan pipi kirimu. Firman Tuhan menuntut ketaatan yang lebih lagi. Kalau engkau diminta bajumu, serahkan jubahmu. Ketika engkau diminta untuk menemani orang berjalan 1 mil, maka berjalanlah 2 mil. Ketika orang membenci kita, jangan balik membenci, tetapi doakan dia. Ini semuanya di luar nalar, saudara. Di luar nalar, saudara. Orang biasanya kalau digampar, maka saya tendang dia. Kalau dia mengambil barang saya akan tuntut dia. Tetapi firman Tuhan, kalau dia ambil barang, kita berikan yang lebih lagi. Kalau dia membenci kita doakan dia. Ini di luar yang umum tadi. Ini seperti menjala ikan di siang hari. Sama persis seperti yang Petrus alami. Dan Allah meminta kita untuk melakukan seperti itu. Meminta sesuatu yang kelihatannya tidak normal untuk dunia zaman sekarang. Saya pernah bawakan di Tivorsi katakan bahwa yang normal adalah yang ini. Matius 5 adalah yang normal. Dunia sudah mengubahkannya dan membuat kita jadi kelihatan enggak normal. Dunia terkejut ketika membaca pengajaran Yesus. Sama seperti orang tadi yang terkejut melihat mujizat itu. Saudara pernah mendengar ketika orang-orang di dunia ini membaca pengajaran Yesus, mereka terkejut. Ada ya pengajaran seperti ini. Karena di dalam kehidupan dunia tidak seperti ini. Kenapa Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda? Tidak. Pada mulanya Yesus memang mengajarkan seperti ini. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dunia yang berdosa sudah merusakkannya. Membuat kita tidak bisa lagi mengasihi Allah dan tidak bisa mengasihi dunia. Maka ketika orang lain membenci kita, maka yang benar menurut dunia adalah melawannya, membalasnya. Tetapi pada mulanya tidak demikian. Ketika Yesus menciptakan Adam, maka dia harus mengasihi Allah dan dia juga mengasihi orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Itu yang Allah kembalikan. Lalu kenapa dunia terkejut? Karena dunia sudah melihat hal yang rusak seumur hidupnya. Artinya dunia tidak pernah melihat ada ajaran seperti ini. Nah kita mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan kemurahan Tuhan untuk bisa melihat ajaran seperti ini. Ini bukan ajaran baru. Ini pada mulanya Allah memang menginginkan kita melakukan seperti ini. Melakukan untuk ketaatan ini. Kita kadang-kadang menemukan bahwa kita seperti orang yang aneh di dunia ini. Tetap sabar, tetap memuji Tuhan. Dalam keadaan yang letih lesu, berbeban berat, tetap bersuka cita, tetap mendoakan orang yang memusuhi kita. Kita tetap baik pada orang-orang yang tidak baik dengan kehidupan kita. Kita tidak membalas, kita menjadi orang yang aneh. Kamu orang aneh. Ya, sebetulnya kalian semua yang aneh. Saya yang normal. Karena ini perintah Tuhan. Karena ini kehendak Tuhan yang tidak baru saja diciptakan. Bukan, dari awal Tuhan sudah katakan bahwa harus seperti itu manusia. Nah di Amerika, saya tidak tahu, saya belum pernah ke Amerika. Mungkin Bapak Ci Anita sudah pernah ada sebuah restoran Chick-fil-A. Saya belum pernah ke sana, mudah-mudahan Bapak pernah ke sana ya. Perusahaan ini dimiliki oleh anak Tuhan, orang Kristen. Ada yang bilang bahwa dia Kristen konservatif atau bla 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 ya, terserahlah. Tetapi dia mencoba taat untuk melakukan perintah Tuhan. Dia menjual sandwich atau masakan cepat saji gitulah. Fast food seperti itu dan ayam di dalamnya. Dan ini terkenal. Ya enak, katanya enak seperti itu ya. Saya coba cari di YouTube juga ya bahwa iklan-iklannya enak mungkin ya. Mungkin karena saya belum pernah makan. Saya makannya ayam geprek saja mungkin ya. Seperti saudara semuanya. Dan ini cukup enak. Nanti kita kapan-kapan main ke Amerika dan kita bisa makan bareng-bareng ya. Semua saya traktir kalau kita pergi sama-sama bareng-bareng ya. Kalau pergi bareng-bareng, kalau nggak bareng-bareng ya nggak ditraktir. Nah saudara, dia menutup tokonya pada hari Minggu. Karena dia percaya dengan Sabat. Dia memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk bisa bersama-sama dengan keluarganya. Untuk beristirahat, untuk bisa beribadah. Seperti itu.
Ya, kalau kita jadi pegawai, salah satu merek lah, cepat saji manapun, maka hari Minggu adalah top-topnya. Benar nggak? Sabtu Minggu top-topnya, jangan tutup. Justru Senin sampai Sabtu itu kalah pendapatannya dibanding hari Minggu. Benar apa benar? Maka bukanya hari Minggu, karena itu adalah top-topnya. Dengan 1 hari engkau bisa membayar 5 hari. 5 hari libur nggak apa-apa, Minggu jangan libur. Gitu ya. Tapi dia kebalik. Dan dia tidak merugi dengan itu. Dia tetap jadi restoran yang ada di puncak. Ya. Saya dengar beberapa waktu yang lalu di New York kalau nggak salah, dia dipaksa untuk buka oleh pemerintah. Karena tanah di sana mahal mungkin ya. Jadi ketika kamu menguasai lahan, pergunakan itu sebaik-baiknya karena lahan itu mahal. Dan Anda buka di area wisata, kamu harus buka. Kasih kesempatan orang lain bisa menikmati makananmu itu. Nah lihat, dia taat kepada firman dan dia bertabrakan dengan dunia. Bertabrakan dengan nilai-nilai dunia. Kita akan ketemu dengan hal yang seperti ini. Mungkin di antara kita juga harus tutup toko pada hari ini. Mungkin di antara kita juga harus berhenti pada hari ini. Karena ada pegawai yang harus istirahat juga. Harus ada pegawai yang harus ibadah juga, pergi ibadah juga. Tapi kan bisa Pak, berhenti buka setelah firman Tuhan selesai, saya pulang lalu buka tokonya. Nah nanti belajar saudara, nanti ada biblical night soal pekerjaan. Saudara. Nanti kita akan belajar, selama 3 bulan kita belajar seperti apa kita bekerja di hadapan Tuhan. Ya, nanti kita belajar. Itu ya saudara bisa banyak alasan, nanti kita akan jawab bagaimana alasan-alasannya dan seperti apa kita hidup. Saudara, kita dipanggil untuk taat lebih lanjut. Dan memerlukan penyangkalan diri. Memerlukan pengabaian dari kelelahan-kelelahan kita. Kita akan bertemu dengan banyak sekali firman Tuhan yang mungkin bertabrakan. Dengan kebiasaan kita, dengan ego kita. Dengan hukum umum yang mungkin sudah ada. Yang sudah umum kita temukan seperti itu ya. Tetapi pada pagi hari ini kita mau taat seperti Petrus taat. Ya, mungkin kita harus menyangkali juga kepandaian kita. Seperti Petrus tadi katakan ini, benar engkau adalah guru, tetapi kan yang nelayan saya. Anda mungkin jago dalam hal lain, tetapi mengenai urusan ikan dan kapan menebarkan jala, saya paling jago Tuhan, gitu ya. Nah mungkin ada suatu saat saudara akan mengatakan, enggak Tuhan, yang bisnis kan saya. Engkau enggak bisnis Tuhan, engkau tidak tahu tentang bisnis Tuhan. Yang tahu tentang membuka toko adalah saya. Apakah Tuhan pernah membuka UMKM? Enggak juga kan Tuhan ya. Ya enggak gitu saudara, enggak gitu. Allah bisa menunjukkan kehebatannya, Allah bisa melihat, mempertunjukkan otoritasnya pada segala sesuatu. Saudara, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah kesadaran. Saudara bisa menyebutnya sebagai spiritual awareness atau spiritual consciousness gitu ya. Awareness saja saudara, susah ya consciousness. Setelah mujizat itu Petrus menyadari tentang bahwa orang di depan dia adalah ilahi. Ada bukan pribadi yang sembarangan, bukan hanya seorang guru saja. Dia menyadari posisi dia di hadapan Tuhan. Yesus menunjukkan tentang otoritasnya akan berkat. Dia menunjukkan otoritasnya akan pekerjaannya. Petrus yang pertama kali menyangka bahwa saya paling ahli untuk urusan nelayan dan menangkap ikan. Tetapi setelah mujizat itu dia menyadari bahwa pengetahuan saya tidak ada apa-apanya dibanding Allah yang menguasai segala sesuatu. Dia mulai menyadari seperti apa dia di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki, dia tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Yang kelihatan malah keberdosaannya. Maka dia berlutut di hadapan Tuhan, katakan Tuhan, pergilah daripadaku Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Kalau saudara baca selewat saja, ini sebuah kalimat yang aneh, luar biasa. Yesus menunjukkan berkatnya, tetapi Petrus tidak meresponi berkatnya. Malah dia meresponi tentang keberadaannya di hadapan Tuhan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kenapa pesan Tuhan itu ditanggapi dengan berbeda? Kenapa pesan Tuhan tidak ditanggapi oleh Petrus? Wow Tuhan, engkau sedang mengajukan proposal bisnis rupanya ya. Saya nelayan, lalu engkau bergabung dengan saya, tiba-tiba bisnis saya meledak. Oke Tuhan,
Saya mau ikut dengan engkau supaya bisnis saya semakin hebat. Supaya ikan-ikan saya semakin banyak. Supaya pundi-pundi dolar saya semakin banyak. Pundi-pundi rupiah saya semakin banyak. Supaya kripto saya semakin melambung seperti itu ya. Ketika Tuhan menunjukkan berkatnya, kenapa Petrus tidak berpikir seperti kita kebanyakan? Ketika kita ikut Tuhan, lalu Tuhan berkati kita. Lalu kita katakan, yes Tuhan, benar, aku akan ikut engkau. Supaya perahu ini semakin banyak ikannya. Supaya perahu ini semakin banyak menghasilkan. Apakah pada waktu itu Yesus sedang memberikan proposal bisnis? Tentu tidak. Yesus sedang menunjukkan otoritasnya atas berkat. Nah puji Tuhan, Petrus menangkap pesan itu. Petrus tidak menangkap seperti orang pertama tadi yang katakan, benar Tuhan, mari berbisnis bersama dengan saya. Saya mau ikut engkau terus. Supaya bisnis saya semakin merajalela. Supaya bisnis saya semakin menggurita. Petrus tidak melihat itu. Petrus menangkap pesan Tuhan. Pesan Tuhan katakan bahwa aku berotoritas atas segala sesuatu. Bahkan atas bisnismu. Petrus menangkap itu. Dia tidak aji mumpung ketika ikut Tuhan. Betapa banyak di saudara dan saya yang aji mumpung ketika ikut Tuhan. Ketika kita diberkati, maka yang kelihatannya adalah berkatnya. Kita tidak melihat pesan Tuhannya. Pesan Tuhannya. Keadaan Petrus cukup unik. Ketika dia tadi kelelahan ada di dalam lembah paling lelah, bisnisnya gagal. Lalu Tuhan berkati melimpah sampai semua orang takjub. Belum pernah kejadian seperti ini. Tetapi membuat kedua keadaan itu membuat dia tersadar. Bukan itu pesannya. Bukan itu pesannya. Yang Tuhan ketika Tuhan memberkati. Ketika mungkin kita pernah ada dalam bisnis yang paling buruk. Lalu Tuhan angkat kita dalam bisnis yang paling hebat. Dalam pekerjaan kita paling hebat. Jangan-jangan Tuhan sedang membuat sebuah pesan pada saudara. Bukan bisnisnya. Tetapi menunjukkan saya berotoritas atas kehidupanmu. Saudara Petrus sadar. Ikan bukan tujuan Tuhan. Yesus menunjukkan otoritasnya akan berkat. Mengapa Tuhan berikan berkat ketika hidupku bukan aku lagi? Benar? Yesus justru memberkati ketika hidupku bukan aku lagi. Hidupku milik Tuhan. Maka ketika Tuhan memberkati, ya dia tidak menikmati berkat itu untuk dirinya. Tetapi Tuhan punya rancangan lain dalam kehidupannya. Saudara, ketika Yesus memanggil Petrus, maka Petrus langsung bergegas. Dia membereskan semuanya, bereskan perahunya. Lalu mengikut Yesus. Dia menjadi penjala manusia. Dulu dia penjala ikan, tetapi sekarang menjadi penjala manusia. Nah saudara, hidup kita adalah panggilan. Setiap kita diciptakan dengan sebuah panggilan dalam kehidupannya. Pertama kita dipanggil untuk diselamatkan, betul. Kita dipanggil untuk diselamatkan. Kita dikumpulkan tempat ini. Lalu kita dipanggil untuk menjadi umatnya bersama-sama dalam ruangan ini. Jadi umat Tuhan. Tetapi juga Tuhan memanggil kita dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk kudus dalam pernikahan. Di dalam keluarga. Kita dipanggil untuk kudus di dalam bisnis kita. Di dalam pekerjaan kita. Kita dipanggil juga untuk kudus, untuk benar juga ketika kita melayani Tuhan. Apapun saudara mungkin sekarang yang merasa bahwa mungkin pernah panggilan itu ada dalam hati saudara, diingatkan lagi pada siang hari ini. Ya mungkin beberapa dari antara saudara memang harus sekolah teologi ya mungkin. Dipanggil untuk itu.
Tetapi mungkin tidak juga dipanggil untuk sekolah teologi. Tetapi tetap setia dalam bisnis saudara. Tetapi bisnis yang seperti apa? Bisnis yang seperti bagaimana yang membuat kita bisa menjadi penjala manusia. Mari dari pelajaran ini kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan. Hidup kita ketika Tuhan menghampiri, harusnya kita tidak membuang kesempatan itu dalam kehidupan kita ketika Allah menghampiri kita. Awal penerimaan Petrus tidak hanya mengubahkan kehidupannya, dia mengubahkan kehidupan keluarganya. Dia mengubahkan Galilea. Dia mengubahkan Israel. Dia mengubahkan Timur Tengah. Dia mengubahkan dunia. Dia mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Kalau pada waktu itu dia tidak menerima ketika Yesus meminjam perahunya yang pertama. Apa yang terjadi? Mungkin ceritanya akan berbeda. Ya. Ketika pada waktu itu ketika Tuhan katakan bahwa Petrus aku pinjam perahu engkau. Oh enggak Tuhan. Nanti aku lagi lelah. Nanti lagi. Aku udah enggak mood Tuhan. Nanti lagi saja Tuhan. Nanti lagi. Mungkin cerita kita akan jadi sangat-sangat berbeda. Tetapi ketika dia menerima Tuhan, ketika Tuhan menghampiri dia dan dia menanggapi firman Tuhan itu dengan benar. Mungkin only life once itu mengubahkan sungguh-sungguh. Mungkin momen itu tidak akan pernah lagi ada. Momen itu cuma sekali-kalinya. Dan kita membuang kesempatan itu. Mari terima Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin hanya dalam kesempatan yang sederhana saat teduh. Teman mengingatkan. Dalam pembawaan firman Tuhan. Dalam pembacaan buku-buku rohani saudara. Ketika saudara mendengarkan radio. Lalu Tuhan berbicara dalam hati. Menyentuh hatimu. Jangan buang itu. Perhatikan itu. Mungkin itu bisa mengubahkan orang banyak. Minimal mengubahkan dirimu sendiri. Kita menerima setiap Allah yang menghampiri kehidupan kita. Pada saat Allah menghampiri kehidupan kita. Apakah kita mau memberi diri ketika Allah menghampiri kehidupan kita dengan firman-Nya, dengan saat teduh, dengan perenungan kita akan firman Tuhan. Yang kedua tentang ketaatan. Ketaatan seringkali bertentangan dengan kehidupan dunia. Ketaatan seringkali menyebabkan kita kelihatan merugi. Kita kelihatan seperti orang yang kalah. Kita tampak seperti orang yang lemah. Kita tampak seperti orang yang jatuh harga dirinya karena ketaatan kepada Kristus. Ketaatan kadang membuat kita seperti nampak terhina. Benar. Kenapa kita tidak membalas? Kenapa orang ketika menjatuhkan harga diri kita tidak membalas dan kelihatan orang melihat semuanya. Oh, harga dirimu jatuh sepertinya ya. Kamu terhina. Tetapi firman Tuhan katakan tidak membalas, bahkan mendoakan. Ketaatan seringkali membuat kita terlihat rugi seperti Chick Affiliate tadi. Kelihatannya harusnya rugi, tetapi lihat penyertaan Allah. Penyertaan ilahi mendampingi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Saya percaya apapun ketaatan saudara tidak pernah merugikan saudara dalam kerajaan Allah. Mungkin dunia melihatnya sebagai orang yang merugi. Ya, kita perlu ketaatan lebih lagi. Dan kita mau hidup sadar ketika Allah memberkati kita. Ketika Dia memberikan kelimpahan dalam bisnis kita. Kelimpahan dalam keluarga kita. Kelimpahan dalam segala sesuatu dalam yang kita miliki. Saudara, sekarang saya menantang saudara untuk mempertanyakan. Ketika saudara memimpin perusahaan, kenapa Allah membuat saudara bisa memimpin perusahaan? Mungkin selama ini kita tidak pernah mempertanyakan kenapa saya ada sampai di situ. Kenapa ikan-ikan itu bisa berlimpah sampai 2 perahu hampir tenggelam? Tuhan sedang menyampaikan pesan apa? Kenapa saya bisa jadi pemimpin perusahaan? Kalau saudara seorang karyawan, kenapa saudara ada di tempat itu?
Apa yang diharapkan Tuhan ketika saya ada jadi karyawan di tempat itu? Kenapa saya sampai pada jabatan itu? Kenapa orang lain pengangguran dan saya bisa sampai untuk bisa bekerja di situ? Ketika kita punya toko, punya warung, punya usaha, saudara pertanyakan, kenapa Tuhan bisa sampai membimbing saya sejauh ini? Ada pesan apa Tuhan? Apa yang hendak Engkau sampaikan? Engkau sedang memanggil saya untuk apa Tuhan? Ketika Engkau seorang guru, kenapa saya bisa mengajar orang banyak ini? Kita tidak pernah mempertanyakan itu, kenapa saya bisa itu? Ketika banyak kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kita, mungkin sekolah punya kesempatan untuk studi lagi, pertanyaan kenapa saya bisa studi lagi ya Tuhan? Apa pesannya ini? Kita seringkali tidak menggumulkan itu. Ketika ikan itu datang dan hampir menenggelamkan perahu kita, saking kita berkelimpahannya, kita hanya melihatnya, ya Tuhan aku akan mengikut Engkau selama-lamanya. Aku akan ikut bersama-sama dan kita tidak kehilangan momen yang paling besar dalam kehidupan. Kesempatan apa? Panggilan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan saya? Peter only live once. Kita juga. Kita hanya hidup sekali. Nanti sekali lagi di sana dalam hidup kekekalan. Di dunia ini kita hidup sekali. Dan pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Tuhan mau panggil apa dalam kehidupan saya ini? Seorang mahasiswa Tuhan, kenapa bisa sampai pada kesempatan di sini? Kenapa orang tua saya bisa memberikan uang bangunan? Saya baru tahu kuliah itu ternyata menyedot sekali uang saudara ya. Bisa sampai uang ratusan juta untuk bisa kuliah di tempat yang mahal ini. Kita tidak mempertanyakan itu, mari mempertanyakan itu pada siang hari ini. Kalau saudara punya menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengelola keluarganya dengan baik, berusaha untuk mengajar anak-anak, berusaha untuk bersama-sama dengan suami memenuhi panggilan. Saudara juga mau bertanya, Tuhan mau panggil apa saya dalam jadi seorang ibu rumah tangga? Mari kita semua dipanggil Tuhan untuk diselamatkan, untuk menjadi umat Tuhan, untuk bisa kita hidup di dalam kehidupan yang Tuhan tempatkan kita dimanapun. Kita dipanggil Tuhan. Setiap kita dipanggil Tuhan. Tidak ada yang panggilan itu hanya untuk Om Yohanes dan teman-teman saya. Dan semua yang pelayanan di tempat itu Tuhan memanggil. Tidak, Tuhan memanggil semua orang. Tuhan memanggil semua orang. Petrus itu bukan siapa-siapa. Kata saya juga tadi, seperti bapak-bapak aja. Seperti bapak-bapak biasa. Tetapi Tuhan bisa menghampirinya dan terjadi sesuatu. Tidak mustahil maka Allah menghampiri kita dan hendak menyatakan sesuatu untuk engkau. Engkau penuhi panggilan itu. Tidak harus jadi rasul tentu saja. Tidak harus selalu jadi pendeta tentu saja. Tetapi pergumulkan. Mungkin Allah memanggil engkau untuk lakukan sesuatu. Biar bisa menjala manusia. Saudara, jika momen itu datang. Jika panggilan itu datang dalam hidup saudara. Bagaimana kita menanggapinya? Kita hidup sekali. Petrus hidup sekali. Pergunakan hidup yang sekali ini dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada kesempatan kedua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Allah tidak henti-hentinya memberikan banyak kesempatan bagi kami. Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah bersabar bagi kami Tuhan. Mungkin selama ini kami membuang banyak kesempatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berargumen Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak segera terlibat dalam pelayanan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mohon kiranya Engkau mau bersabar dengan kehidupan kami Tuhan. Berikan lagi kesempatan lagi. Kesempatan lagi. Banyak kesempatan Tuhan. Dan kami menanggapinya dengan benar. Pimpin kami Roh Kudus, tolong kami, kehidupan kami yang terbatas dan lemah ini Tuhan. Kami mau hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami mau belajar dari Petrus Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap setia dan ada dalam hidup dalam rancangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang cinta Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin. Saudara, dalam hidup
Biblical Night bulan Juli, sampai September kita memiliki seri baru, yaitu Purposeful Professional Life. Dalam seri ini, kita akan membahas prinsip-prinsip Alkitab tentang bekerja dan penerapannya di dalam dunia kerja. Seri pertama, tanggal 18 Juli, akan diberi judul Scriptural Work Values. Kemudian, seri kedua, tanggal 15 Agustus, akan diberi judul Redemption of Vocation. Seri ketiga, tanggal 19 September, akan diberi judul Christian Professional Values. Untuk seri yang pertama, yang berjudul Scriptural Work Values, kita akan mempelajari tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang pekerjaan. Dalam materi ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip yang Allah tetapkan tentang pekerjaan. Pertemuan akan diadakan secara online, via Zoom Gereja Rehoboth, tanggal 18 Juli 2024, pukul 7 malam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang pada bulan ini akan menerangkan atau pusat pada kehidupan dari Petrus. Ya ternyata ya dari seorang nelayan Tuhan panggil, dan bagaimana selanjutnya. Begitu indah saudara ya. Tapi yang penting bukan cuma kita pikir, kita dengar, oh enak ya, menyenangkan ya. Bukan hanya itu saudara. Tapi kita, bagaimana kita bisa lakukan itu dalam kehidupan kita. Baik, pertama-tama kami berdua, dan juga dengan kami berempat sebenarnya dengan Pak Yanto dan Ibu Hilda, mengucapkan banyak terima kasih untuk doa-doa saudara semua dalam perjalanan liburan kami. Sehingga pada hari Senin kami boleh tiba di Bandung dengan selamat, dengan berkat Tuhan. Senin sore ke malam gitu bisa tiba dengan satu ucapan syukur bahwa Tuhan sudah mendengar dan memimpin perjalanan kami berempat. Kedua, saudara, kita sudah ada di bulan Juli. Sudah lewat pertengahan tahun. Dan bulan Juli ini adalah bulan istimewa untuk Gereja Rehoboth. Karena pada bulan ini tahun 47 Gereja Rehoboth lahir. Jadi artinya sekarang sudah 77 tahun. 77 tahun. Nah, dan tepatnya tanggal 27 Juli. Nah, untuk itu saudara, pada tahun ini, pada bulan ini, tanggal 28 Juli, tepat hari Minggu, kami akan mengadakan satu kebaktian istimewa berkenaan dengan ulang tahun gereja ke-77. Banyak persiapan acara sudah dipersiapkan mulai sekarang, bahkan mulai dari bulan lalu. Dan itu akan tampilkan sebagai ucapan syukur kita semua atas pimpinan Tuhan selama 77 tahun ini. Ya. Ketiga, saudara, gereja-gereja se-Bandung dan juga dengan Perkumpulan Kristen PGPK itu mengadakan bakti sosial dalam bulan ini di 3 tempat, 3 kecamatan. Ya. Di Cisendo, Banjarsari, dan ketiga tanggal 10 Juli
itu akan diadakan di Kecamatan Regol. Gereja Rehoboth ada di Kecamatan Regol. Dan akan diadakan bakti sosial untuk 500 orang. Jadi setiap kecamatan itu 500 orang. Targetnya 500 orang. Jadi dari Kecamatan Regol tentu ada beberapa RW di sini, RW RT, dan itu semua sudah diumumkan bahwa masyarakat boleh mendapatkan pengobatan gratis pada saat itu. Diadakan di Gereja Rehoboth mulai jam 9 pagi sehingga jam 4 sore. Mereka atau masyarakat yang akan datang, kalau mau diperiksa atau ya apa yang disampaikan pada saat bakti sosial itu, akan masuk, kegiatannya itu ada di belakang, ada di lantai 1 gedung F. Jadi masyarakat yang akan datang, mereka akan masuk lewat tempat parkir motor di sana, masuk di sana dan akan berkumpul di belakang dan akan mendapatkan layanan bakti sosial di sana. Untuk anggota Gereja Rehoboth, kita untuk saudara-saudara yang memerlukan hal itu juga, saudara bisa datang. Dan pasti di sana ada panitianya, ada petugasnya yang akan bertanya, dari RT mana, dari RW mana. Saudara enggak usah, pasti kita bukan di Regol ya, beberapa dia ada di Regol, tapi ada di Kota Bandung ya, atau yang ada di Cimahi. Nah saudara cuma tinggal bilang, saya anggota Gereja Rehoboth. Mereka boleh, dan saudara boleh masuk pada saat itu. Jadi jangan lupa hari Rabu tanggal 10 Juli dimulai jam 9 pagi. Pasti saudara, kalau saudara datang kira-kira jam segitu, waduh, pasti berjubel orangnya di sana. Saudara bisa atur saja jamnya. Tapi kalau sudah masuk dan sudah ditanya atau KTP sudah tinggal di mana, bilang aja, saudara saya anggota Gereja Rehoboth. Ya saudara boleh masuk. Jadi itu tanggal 9, saudara pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara perlu tentu. Dan kita berdoa supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar pesan-pesan Tuhan melalui kehidupan Rasul Petrus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik pada kami semua. Sehingga pada saat kami mengalami keadaan seperti apa yang dialami oleh Petrus, kami tahu itu semua adalah jalan-jalan Tuhan untuk memakai kami semua. Bukan hanya sibuk dengan pekerjaan kami, tapi kami boleh menjadi penjala manusia melalui hidup kami. Banyak orang yang boleh dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan tetap untuk pemerintah kami yang dalam masa transisi ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan juga pemilihan kepala-kepala daerah yang akan diadakan. Engkau sendiri tolong supaya semuanya juga boleh berjalan dengan tenang. Dan semua di dalam kendali dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk kegiatan tanggal 10 Juli pada hari Rabu yang akan datang. Supaya Engkau sendiri akan memimpin dari awal hingga selesai.
sehingga gereja Rehoboth boleh menjadi berkat bagi masyarakat di Kecamatan Regol sini. Terima kasih Bapak. Kami tak berdoa untuk saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Tetap ajar kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami masuk di dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kau menyertai hidup kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengar seluruh doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa Saudara, dalam Biblical Night bulan Juli sampai September kita memiliki seri baru, yaitu Purposeful Professional Life. Dalam seri ini, kita akan membahas prinsip-prinsip Alkitab tentang bekerja dan penerapannya di dalam dunia kerja. Seri pertama, tanggal 18 Juli, akan diberi judul Scriptural Work Values. Kemudian, seri kedua, tanggal 15 Agustus, akan diberi judul Redemption of Vocation. Seri ketiga, tanggal 19 September, akan diberi judul Christian Professional Values. Untuk seri yang pertama, yang berjudul Scriptural Work Values, kita akan mempelajari tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang pekerjaan. Dalam materi ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip yang Allah tetapkan tentang pekerjaan. Pertemuan akan diadakan secara online, via Zoom Gereja Rehoboth, tanggal 18 Juli 2024, pukul 7 malam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.